Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renadianta akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia kerap berupaya memperbaiki tata kelola keuangan dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Salah satunya yaitu adalah PP Nomor 58 Tahun 2005. Namun PP Nomor 58 Tahun 2005 belum dapat mencakup beberapa isu, dan seiring berjalannya waktu, PP Nomor 58 Tahun 2005 sudah tidak dianggap lagi cocok untuk masa sekarang. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencabut peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor 58 Tahun 2005. PP Nomor 12 Tahun 2019 ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 58 Tahun 2005. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Adapun penambahan atau penyempurnaan dari PP Nomor 12 Tahun 2019 ini adalah: 1. Penganggaran pendekatan kinerja lebih fokus pada keluaran atau output dan hasil atau outcome dari kegiatan. 2. Menambah jumlah laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebelumnya, yang sebelumnya 4 laporan menjadi 7 buah laporan. 3. Penggunaan standar akuntansi menggunakan berbasis akrual. 4. Pertanggungjawaban keuangan daerah berupa laporan realisasi kinerja. Perubahan mendasar dalam PP 12 tahun 2019 ini apabila dibandingkan dengan PP sebelumnya, yaitu PP Nomor 58 tahun 2005, adalah terletak di struktur APBD. Perubahan tersebut menyesuaikan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, berupa penyesuaian dengan sistem laporan keuangan menurut PP Nomor 71 tahun 2010. Struktur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Terdapat beberapa perubahan pada struktur pendapatan, struktur belanja daerah, dan struktur pembiayaan. Perubahan struktur ini mengubah perencanaan, substansi, dan mekanisme evaluasi, termasuk soal sistem pelaporan. Kasus yang saya gunakan di penelitian ini adalah adanya temuan Kejaksaan Tinggi Riau pada kegiatan pengadaan video wall pada Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kota Pekanbaru sebesar 4,48 miliar. Modus tindak pidana korupsi yang dilakukan yakni pengadaan video wall senilai 4,4 miliar menggunakan e-katalog, tetapi barang yang ada tidak sesuai kontrak, ilegal, dan tidak dilengkapi petunjuk serta garansi resmi pabrikan yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 3,9 miliar. Tinjauan teori. 1. Kesiapan pemerintah dalam penerapan PP Nomor 12 Tahun 2019. Herlina 2013 mendefinisikan kesiapan sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap suatu upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt et al. Dalam Wiono tahun 2008 adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi atau apa yang berubah, proses, bagaimana perubahan diimplementasikan, konteks keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi, dan individu, karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah. Secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo. Holt et al. Tahun 2007 mengemukakan bahwa kesiapan karyawan yang berubah secara simultan dapat dipengaruhi oleh 3 hal utama. Yang pertama itu adalah change content, merujuk pada apa yang akan diubah oleh organisasi, misalnya perubahan sistem administrasi, prosedur kerja, teknologi, ataupun struktur. Yang kedua, change process, meliputi bagaimana proses pelaksanaan perubahan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, organizational context, terkait dengan kondisi atau lingkungan kerja saat perubahan itu terjadi. Yang kedua, ada kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah pilar penyangga sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan misi dan visi serta tujuan dari organisasi. Sukijo Noto Atmonojo tahun 2009 halaman 2 mengemukakan pengertian kualitas sumber daya manusia sebagai berikut.
Kualitas sumber daya manusia adalah penyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik ataupun kualitas fisik dan aspek non-fisik, yaitu kualitas non-fisik, yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan berketerampilan. Persaingan dalam sumber daya manusia sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya. Semakin banyak pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, maka semakin kuat daya saingnya. Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan PP nomor 12 tahun 2019. 3. Komitmen organisasi. Menurut Robbins tahun 2002 halaman 15, komitmen organisasi adalah sebagai keadaan di mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintahan daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi yang memiliki informasi yang dimiliki. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Mengubah kebiasaan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan regulasi baru sangatlah tidak mudah, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi untuk melakukan perubahan pada kinerja pegawainya agar dapat menerapkan PP nomor 12 tahun 2019 ini secara efektif dan efisien. Yang keempat, sarana dan prasarana. Menurut Munir tahun 2010, sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat dapat mendukung terwujudnya penerapan PP nomor 12 tahun 2019 berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Dalam artian lain bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan lebih yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam lingkungannya agar mereka bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Ritonga 2010 dan Halim 2012 menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan karena upaya penerapan PP nomor 12 tahun 2019 ini memerlukan dana yang cukup besar dan waktu yang sedikit lama, sehingga semakin kuat dukungan dari pimpinan dalam suatu organisasi terhadap penerapan suatu kebijakan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Model penelitian. Variabel independennya ada 4, yaitu yang pertama kualitas sumber daya manusia, yang kedua komitmen organisasi, yang ketiga sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah gaya kepemimpinan. Variabel dependennya yaitu adalah kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan PP nomor 12 tahun 2019. Lokasi penelitian ini bertempat di Kota Pekanbaru dan waktu penelitiannya yaitu pada tahun 2020. Populasi dan sampel yang saya gunakan penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Pekanbaru. Metode sampel yang akan saya gunakan yaitu adalah dengan menggunakan sampling jenuh. Jenis penelitian ini yaitu merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan metode kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran skala Likert. Metode analisis data, di sini saya menggunakan 6 metode. Yang pertama statistik deskriptif, yang kedua pengujian kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang keempat ada pengujian hipotesis, yaitu pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelima ada analisis regresi berganda dengan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 ditambah E. Yang keenam ada koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.